Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba ya fattah ya alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'at ilham malaikatil muqarrabin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada sore hari ini, petang hari ini kita bersama-sama hadir di dalam kajian bersama Himmatus Randaan Pesantren Safinatun Najah, pesantren digital. Semoga jadi kajian yang penuh dengan berkah dan manfaat, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya beserta para pengikutnya ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kitab Mukhtarul Hadits Asy-Syarif yang dikumpulkan hadis-hadis tersebut oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafidh. Hadis ke-54 ini penting nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Hadithun sahih rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadithun sahih rawahu Ahmad wa Abu Dawud. La tusahib, janganlah engkau berkawan illa mu'minan, kecuali dengan orang yang iman, yang yakin sama Allah, iman kepada Allah. Wala ya'kul, dan tidaklah memakan ta'amaka, kepada makananmu, illa taqiyun, kecuali orang yang bertakwa. Di sini ada beberapa poin yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Poin yang pertama ialah larangan untuk memiliki ikatan yang kuat kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, dan juga larangan untuk menyayangi mereka, larangan untuk memiliki persahabatan dengan mereka, persahabatan yang memiliki efek buruk kepada kita. Tidak dipahami persahabatan yang memiliki efek buruk kepada kita yang beriman. Berapa banyak orang yang bersahabat dengan orang yang tidak beriman kepada Allah, ending-endingnya menggampangkan sholat, menggampangkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Karena persahabatan itu, manjalas janas, orang yang duduk dengan golongan maka dia akan ikut-ikutan terhadap golongan itu. Wal amru bimulazamatil atqiya. Yang poin pertama masih lanjutannya, larangan memiliki ikatan dengan orang-orang yang tidak beriman, mencintai mereka, bersahabat dengan mereka, persahabatan yang akan kembali efek buruknya kepada orang yang beriman itu, dan perintah untuk selalu membersamai orang-orang yang bertakwa dan selalu bersama dengan mereka.
Selalu membersamai seperti seakan-akan engkau menjadi muridnya, atau selalu bersama seperti engkau menjadi teman mereka. Orang yang bertakwa itu apa, Habib? Orang yang dalam keadaan sehari-harinya selalu menjaga Allah di dalam perkataannya, di dalam perbuatannya, di dalam tingkah lakunya, di dalam sehari-hariannya. Dia takut sama Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Poin yang kedua di dalam hadis ini ada an-nahyi an it'ami ghairit taqi. Larangan untuk memberi makan kecuali orang yang betul-betul bertakwa. Larangan untuk memberi makan kecuali kepada orang yang betul-betul bertakwa. Ini belum selesai, ini baru arti bebas dan poin-poin. Kita menuju kepada penjelasan hadis baginda Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, larangan untuk bersahabat kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan masuk ke dalam golongan itu orang-orang yang hatinya memendam tidak keimanan, walaupun dohirnya beriman. Siapakah mereka? Orang yang munafik. Orang yang di dalam hatinya selalu memperburuk orang-orang yang beriman. Ini hati-hati, zaman sekarang sifat-sifat kemunafikan banyak. Orang yang kepada orang-orang yang beriman senangnya kalau orang beriman itu tempur. Orang yang kalau ketemu orang yang beriman kepinginnya orang yang beriman tidak akur. Hati-hati. Ini di situ ada sifat-sifat daripada orang munafik. Adu domba, menebar fitnah untuk mengadu domba di antara umat Islam. Kalau misalkan umat Islam itu porak-poranda, mereka tepuk tangan. Nah, ini yang kami mau ini. Nah, ini munafik ini. Berulang kali orang-orang munafik menebar fitnah kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan salah satu hal yang menjadi berat hatinya Rasulullah SAW ketika beliau tinggal di kota Madinah, yaitu keberadaan orang-orang munafik, musuh dalam selimut. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hindarkan kita daripada sahabat yang di depannya manis, cuman di belakangnya menusuk kita. Allahumma amin ya rabbal amin. Li'anna musahabatahum mudirratun fiddin. Karena bersahabat dengan orang-orang yang tidak beriman dan bersahabat kepada orang-orang yang munafik itu memperburuk agama orang itu. Memperburuk agama kita. Tidak ada manfaatnya. Berapa banyak orang yang ngeyel nikah dengan non-muslim. Ini memang ada sebagian pendapat yang mengatakan kalau cowoknya muslim boleh nikah dengan wanita yang non-muslimah. Yang penting seorang non-muslimah yang kitabiah. Kitabiah ini agamanya agama langit, Yahudi atau Nasrani. Akan tetapi yang terjadi ini memang diperbolehkan. Cuman yang terjadi tidak kuat-kuat iman orang yang iman ini yang laki-laki. Katut karo sing wedok. Bukan hanya dia dapat suami, dia dapat pasangan hidup, cuman malah dia mendapat orang yang berusaha mencabut iman dari hatinya. Mudirrah, memperburuk agamanya orang itu. Makanya jangan bersahabat dengan persahabatan yang kental. Sekali-kali lah, tidak usah sholat, lagi seru nih. Alah, tidak apa-apa, tidak ada yang tahu ini. Perkataan-perkataan yang menjadikan goyang ketetapan hati kita untuk mengikuti agama Islam. Karena apa? Karena teman yang buruk tadi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini bersahabat dengan orang yang beriman. Gimana orang yang beriman itu, Beb? Tentunya kalau kita mengecek iman seseorang memang susah. Cuman ad-dhahir alamatul batin. Dhahir itu tanda daripada batin. Dia sholat, dia tidak berbuat perbuatan-perbuatan yang haram. Itu bisa menjadi pertanda kuat kalau dia orang yang beriman. Udah.
Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Habib, kalau bersahabat dengan orang yang beriman, orang yang selalu menyejukkan hati kita dengan syiar-syiar agamanya. Kenapa, Habib? Karena imannya dia itu akan berpengaruh kepada diri kita. Ngefek. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau mengatakan, wa in aradta sunnatan nabi fajtanibanna qurana as-su'i. Ini yang mondok dengarkan betul-betul ini. Kalau engkau betul-betul mau mengikuti sunnah Nabi, maka jauhilah teman-teman yang buruk. Wakhtar minal ashabi kulla mursyidi. Pilihlah teman yang menunjukkan kepadamu akan kebaikan. Innal qarina bil qarin yaqtadi. Sesungguhnya teman selalu mengikuti jejak teman-temannya. Fasuhbatul ahyari lil qalbi dawa, tazidu lil qalbi nasyatan wa quwwah. Bersahabat dengan orang-orang yang baik itu sebagai obat yang akan menambah di dalam hati semangat, menambah kuat, menambah semangat dan menambah kuat. Saya sering mendengar cerita mengenai santri yang ini fastabiqul khairatnya kelihatan betul. Ini juara 1, ini juara 2. Padahal teman kasurnya jajar. Kalau ini belajar, itu belajar. Ini dapat nilai 10, ini bilang, aduh aku kok 9 plus. Padahal yang lainnya 6, 7, ya 9 plus baik loh. Kalah aku sama dia. Dan ini dua-duanya jadi orang-orang yang hebat pada zamannya. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kalau yang satu juara 1, ini yang pas satunya juara 2. Kamu juara berapa? Juara 2. Wih, juara 1 ya. Seperti cerita yang pernah saya ceritakan, Malik bin Dinar dan temannya, la'ala shawab Sufyan at-Tsauri. Ini berlomba-lomba di dalam kebaikan. Berlomba-lomba di dalam kebaikan sampai ketika beliau berdua sudah meninggal, maka murid mereka berdua penasaran, guru saya yang menang yang mana ya? Yang Malik bin Dinar atau yang Sufyan at-Tsauri? Akhirnya ini saking penasarannya, maka Allah Ta'ala berikan jawaban. Yang menang ialah Malik bin Dinar. Karena apa? Karena ketika Malik bin Dinar meninggal, maka baju yang menempel dalam tubuhnya saja sudah dia wasiatkan. Baju saya kalau misalkan saya mati, ini saya hadiahkan saya berikan kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan yang satunya itu baju yang menempel tidak dia wasiatkan, jadi masih milik dia. Ini lebih unggul daripada yang satunya. Karena yang satunya keluar dari alam dunia tidak punya apa-apa, sedangkan yang satunya masih punya baju satu. Awak diri ya. Kudung, akeh pol, peci, turah-turah, ratinggo, cetuku meneh. Kelambi, wanyar terus. Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya Rabbal. Menambah semangat kalau temenan sama orang yang baik itu. Oh betul. Ini saya kemarin ada salah satu channel YouTube namanya Habib Abdurrahman Mulahila. Itu mewawancarai, wawancara di podcast loh. Salah satu di antara penyebab kula mondok niku, ketika saya mondok ketemu teman-teman yang saya asyik. Dia ayo sholati. Iya. Subuh ayo cepat bangun. Ini teman-teman saya yang jumlahnya 3 orang ini, yang kalau misalkan waktunya tidur terus jejer ngobrol sampai ketiduran, bangun terus bangun-bangunan, makan satu nampan. Dan karena mereka lah saya betah di pondok. Kalau mungkin kalau secara zahir, kalau tidak karena mereka itu mungkin saya tidak betah, dan mungkin keluar tidak betah tenang. Masya Allah, mudah-mudahan Himmatus Randaan Safinatun Najah ini bisa menjadi ajang kumpul orang-orang yang baik, saling menguatkan, saling menyemangati akan kebaikan insya Allah. Amin ya Rabbal. Wa suhbatul juhali da'un wa ama tazidul qalbi sakim saqama.
Sedangkan bersahabat dengan orang-orang yang buruk itu ialah daun, racun, wa ama, pembuta hati, tazidulil qalbis saqim saqama, menambah hati yang sakit menjadi lebih sakit lagi. Teman kalau sudah buruk, Beb, kalau teman buruk itu gimana itu? Dengan persahabatan itu kayak kita kepingin ngelegani teman kita. Ayolah, dirayu-rayu 3 orang. Ayo wis. Masuk kita ke dalam perangkap itu. Beb, harusnya gimana, Beb? Lah, katakan tidak. Katakan tidak. Tegas kalau orang yang mau merongrong hubungan kita, ikatan batin kita sama Allah, katakan tidak. Selesai. Tidak. Mau diulang 1000 kali suruh gitu, tidak. Wah, kamu nggak bolos, males temenan sama kamu. Fadhal, terserah. Ikatan saya sama Allah setriliun-triliun lebih indah daripada ikatan saya sama kamu. Setriliun-triliun ini nolnya biro-biro setriliun-triliun lagi. Kalau 1 jutanya 1 juta itu kan 1 triliun biro. Hah? 1 miliar itu kan 1000 juta. Lah kalau 1 triliun itu kan 1000 miliar. Berarti 1 juta. Gitu. Nah, ini 1 triliun. Aja salah nih. 1 juta itu kalau bahasa kitab klasik itu alfu alfi. Sayuto ki alfu alfi. 1000-nya 1000. Nolnya berapa berarti kalau 1000-nya 1000? 6. Nah ini 1 triliunnya triliun. Tangan TV. Bukan hanya 1 triliun. Triliun ikatan sungguh sama Allah itu triliun tinimbang poi. Katakan tidak kepada orang-orang yang mengajak keburukan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa berikan penjagaan. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Nih, ini penting nih, ini menarik nih, kasusnya podo kula nih. Laisa ahadun illa lahu muhibbun wa mubghid. Setiap orang itu pasti punya orang yang suka sama dia dan yang benci sama dia. Setiap orang pasti ada yang suka sama dia dan ada yang benci sama dia. Pasti. Wong Nabi Muhammad SAW mulya itu ada yang benci sama beliau. Apalagi awak dhewe potongan kayak gandos kayak ngene iki. Nek ra dikai gula rasane ra cetok. Apalagi kita. Nabi Muhammad ada yang membenci beliau. Ini perkataan Imam Syafi'i. Laisa ahadun illa lahu muhibbun wa mubghid. Tidak ada satu orang pun kecuali memiliki yang membencinya dan yang menyukainya. Faidan la budda min dzalik falyakun al-marja' ila ahli taatillah. Kalau misalkan harus seperti itu di dalam menjalani kehidupan, maka hendaknya kita kembali kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Bodoh amat sama orang yang benci sama kita. Memang harus ada kok orang yang benci kita tuh harus ada. Kalau gitu, ya saya merapat kepada orang-orang yang taat aja. Beb, jangan wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kenapa, Beb? Tidak boleh ngasih makanan kepada orang yang tidak bertakwa, karena ketika engkau memberikan makanan orang yang bertakwa, maka dengan makananmu itu tambah ibadahnya, engkau dapat pahalanya. Kita memberikan makanan orang yang bertakwa, dia makan makanan kita. Dengan makanan tersebut dia ada kekuatan, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ibadah kepada Allah. Kita dapat pahalanya.
Shallu ala Nabi Muhammad. Beb, lah yang namanya makanan ini apa ini? Nah, saling memberikan makanan itu sangat menguatkan ikatan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau toh harus ada ikatan yang kuat engkau dengan siapapun, maka kuatkanlah ikatanmu dengan orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Al-hadits Al-hadits al-khamis wal khamsun. Hadis ke-55. Ini tadi poinnya. Yang pertama apa? Memiliki ikatan kepada orang-orang yang beriman. Lalu apa? Larangan memberi makanan kecuali orang yang bertakwa. Terus yang nomor 2, itu satu itu larangan untuk memiliki ikatan yang kuat dengan orang-orang yang tidak beriman, sayang, bersahabat dengan mereka, dan perintah untuk membersamai orang-orang yang bertakwa dan selalu bersama dengan mereka. Itu yang pertama. Yang nomor 2, larangan memberikan makan kecuali kepada orang yang bertakwa. Hadits yang 55. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda yang mulia Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga hadits yang sangat luar biasa karena ini bisa pengobat untuk kita ini. Mudah untuk diamalkan, redaksi sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu Habib? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haula wa la quwata illa billah, dawa'un min tis'in wa tis'ina da'in aisaruhal ham. Hadithun hasan rawahu ibnu Abid Dunya. Nabi Muhammad SAW bersabda, la haula, tidak ada pertolongan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali bersama dengan Allah. Kalimat ini dawaun, obat, min tis'in wa tis'ina, dari 99 dain penyakit. Jadi kalimat ini aja, ini bisa mengobati berbagai macam penyakit. Berapa jumlah penyakitnya Habib? Nabi Muhammad menyebutkan 99 penyakit. Yang paling enteng penyakit itu apa? Aisaruhal ham. Paling enteng-entengnya penyakit yang bisa disembuhkan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, alham, gelisah. Jadi ayuhal galau, ketika kamu sedang galau, maka ada satu obat resep yang Rasulullah sudah racikkan untukmu. Apakah obat tersebut? Sebutlah, ucapkanlah kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada pertolongan dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Itu arti daripada hadis ini. Poin-poin daripada hadis ini. Poin-poin daripada hadis ini ialah 2. Yang nomor 1, memperbanyak berzikir kepada Allah, karena banyak manfaatnya, seperti tolak bala, dan lain-lain. Seperti tolak bala dan lain-lain.
Karena di dalam zikir akan muncul ketenangan bagi orang yang melakukannya. Karena di dalam zikir akan memunculkan ketenangan bagi orang yang melakukannya. Itmi'nan, akan tenang mereka. Orang kalau zikiran itu pasti tenang. Beb, saya sudah berzikir, Beb, belum tenang, terus. Belum tenang, Beb, terus. Sampai engkau merasakan nikmatnya berzikir, engkau tenang. Itu poin yang pertama. Yang nomor 2, memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Karena di dalam kalimat itu ada makna pasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita yang sudah masyhur ketika ada seorang orang tua yang datang ke rumah Rasulullah dan mengatakan kepada Rasulullah kalau anaknya hilang. Nek jenengan anak hilang moro teng griya kiai napa teng kantor polisi jenengan. Kalau kita anak hilang ngono ki mungkin nek anake alah paling yo hilang-hilang menek wit. Nah, kuwi beda urusan nek menek wit kuwi. Ora hilang kok menek wit. Ana wonge. Masya Allah. Kalau zaman dulu ndak mikir keamanan, yang dipikir berkah doanya Rasulullah dulu ini. Arahannya Nabi gimana nih? Kalau misalkan anak saya hilang, akhirnya betul sama Rasulullah perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Akhirnya mereka berdua pulang rumah baca la haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi? Anak yang diculik sama orang non muslim ini, orang kafir ini, akhirnya bisa terlepas dari ikatannya, bisa kembali ke rumahnya, membawa hewan-hewan ternak yang nyulik. Bati. Kayak ada cerita, ada keluarga yang zaman dulu, ini ceritanya bapak saya ya, ini tidak ada sedikit pun niat ngeledek atau menghina. Jangan masih ingat zaman di Saudi ada korban kren. Yang kren tiba nih, itu kan korbannya dapat asuransi, dapat talangan, nggak tahu berapa miliar katanya. Subhanallah. Ini mereka orang-orang pilihan nih, karena mereka meninggal di tanah suci Mekah di dalam haram. Dan kalau saya tergolong yang yakin itu orang yang gugur di jalan Allah ya. Meninggalnya nikmati pol nih. Nah, ini ketika ada musibah keren, ada anak yang bingung karena orang tuanya pas lagi di Mekah juga. Nelpon sana, nelpon sini, nelpon sana, nelpon sini, tidak ada yang ngasih jawaban. Sampai akhirnya jarak beberapa hari nelpon ketua rombongannya travel itu nya, orang tua saya gimana? Alhamdulillah, orang tua kamu selamat. Alhamdulillah ya Allah. Telepon gimana bu? Iya sebetulnya ibu lagi mau tawaf, cuman ibu tuh ndak terlambat, jadi ibu ndak berangkat ke haram. Ya Allah bu, ya Allah, ya Allah. Ternyata, nak, cuman ibu mau ngasih kabar nak. Apa bu? Iya nak, bapakmu kena nak, cuman nak ikut tergolong yang dikorban nak. Yang suaminya meninggal, istrinya masih hidup. Yang meninggal istrinya apa suaminya? Walik. Yang meninggal itu suaminya. Yang meninggal istrinya. Suaminya masih hidup. Sing bapak nih, Pak, gimana kabar bapak?
Alhamdulillah bapak tidak apa-apa nak, kalau bapak terlambat tidak ikut ke sana. Ya Allah, terus kabar ibu gimana pak? Nak yang sabar nak ya, ibumu tergap satu di antara korban itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tadinya senang bapaknya selamat dipikir bapak karo ibu, ternyata enggak, ibunya tergolong korban. Akhirnya bapaknya pulang peluk anaknya. Ya Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan hamba orang tua yang bisa hamba jaga dan rawat. Jarak sebulan 2 bulan dipanggil sama travel tournya itu, Mas ini kami berduka sekali, orang tuanya putri meninggal. Ini dapat santunan dari kerajaan Arab Saudi, uang sebesar 2 miliar. Mohon diterima, dan ini atas maaf, ini human error, kesalahan teknis, kesalahan di lapangan. 2 miliar ini anaknya berubah pokra luru-luru nesisan. Nah, luru-lurunya tak langsung itu. Akhirnya besok-besoknya bapaknya hampir 3 bulan sekali disuruh umroh sama anaknya. Pak, ini umroh bapak ya? Iya nak, bapak itu senang-senang wae. 4 bulan berikutnya bapak umroh pak ya? Oh iya. Bapak umroh lagi pak? Oh iya, bapak itu senang kon umroh terus karo anaknya. Sampai 10 kali umroh. Akhirnya anaknya tanya, ini jenengan setelah bapaknya jenengan pulang ini kok semangat betul lah, bapaknya disuruh umroh terus. Kenapa mas? Mohon maaf pak, mau nanya, itu kira-kira jatuh lagi kapan ya? Biar sisa. Yang punya travel berdua anak edan. Ini cerita bapak saya. Bapak saya itu memang sering buat anekdot. Cerita ini nyata atau tidak, wallahu alam. Cuman kalau jatuhnya keren itu nyata. Insya Allah. Ini kalau misalkan terjadi seperti hal-hal yang seperti ini, la haula wala quwata illa billah. La haula, sambil paling enak nih sambil narik napas. La haula wala, wah nek nikmat banget, kayak los metu kabeh. La haula wala quwata illa billah. La haula. Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa berikan kita bantuan pertolongan insyaAllah dalam menjalani kehidupan ini. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. La hawla ay la qudrata, tidak ada kemampuan di ayyi makhlukin, untuk seluruh makhluk manapun, mau manusia, mau jin, mau hewan, mau tumbuhan, mau jenis apapun makhluk ciptaan Allah, tidak mungkin memiliki kemampuan ala ayyi amalin, untuk melakukan perbuatan apapun, illa billahil aliyil azim, kecuali semuanya itu dengan izin Allah. Seperti di dalam ilmu tauhid, api itu tidak membakar karena api. Api itu membakar karena Allah mengizinkan api untuk terbakar, untuk membakar yang perlu dia bakar. Pisau itu tidak bisa menyembelih siapapun. Beb, ini pisau ini kok tidak bisa motong. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bisa motong. Berarti bisa memotong itu karena Allah sudah mengizinkannya. Segala sesuatu tidak bisa ngefek terhadap kita kecuali Allah mengizinkannya. Nah kalau kita sudah bersama Allah, tinggal Allah tidak izinkanlah, ya rampung gitu nih. Seperti ceritanya ada salah satu di antara tawanan Palestina yang ditawan sama Israel, itu dimasukkan ke dalam kandang anjing yang kelaparan, dengan harapan ini bisa jadi mangsa anjing ini. Apa yang terjadi? Ketika dibuka lagi pintu penjaranya, dilihatnya anjingnya itu duduk rapi jejer samping ibu-ibu yang ditawan ini. Wah, anjing tidak godal. Apa itu namanya? Tikus dilaperin, masukkan ke dalam penjaranya ibu-ibu ahli ibadah ini. Apa yang terjadi? Tikusnya milih kabur daripada bersama ibu-ibu itu. Yang menjaga siapa? Allah. Yang menjaga Allah.
Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Seperti mana tidak ada kemampuan apapun kecuali dengan izin Allah, begitu pula yang namanya ketaatan itu tidak mungkin bisa terlaksana kecuali dengan kesepakatan dari Allah. Maka kita selalu mohon, ya Allah, sepakatilah kami untuk selalu berbuat baik. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairil khair wa anahum alaih, waffiqni lil khair wa inna alaih. Wahai Zat yang memberikan kesepakatan kepada orang-orang yang baik untuk berbuat kebaikan, sepakatilah aku selalu ya Rabb untuk berbuat kebaikan. Jangan dipikir kegelisahan itu penyakit sepele. Kegelisahan itu penyakit yang menerpa banyak artis-artis papan atas kelas dunia. Jenengan tahu yang namanya Michael Jackson? Michael Jackson itu ketika dia di puncak karirnya sudah terkenal pol, dia sampai perlu obat tidur karena tidak bisa tenang. Ayem. Heran. Banyak juga artis-artis yang ini dan itu, mereka mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan karena untuk mencari ketenangan. Karena kegelisahan itu mahal harganya. Dan itu yang paling remeh yang terobati dengan la haula wala quwata illa billah. Apa meneh yang diayali anak? Apa meneh yang bojo galak? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna na'udzubika min bujugala wa anak ngiyel. Oh, ini kula matur ngeten iki bukan berarti kok bojo kula galak nggih. Istri saya ini masyaallah. Wong teko tidak dari surgaku. Hadis ke-56. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda yang mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Yang artinya ialah yassiru, mudahkanlah, wa la tu'assiru, janganlah engkau persulit, wa basyiru, gembirakanlah, wa la tunaffiru, janganlah engkau menjadikan orang lari darimu. Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Mudahkanlah, jangan engkau persulit. Wa basyiru, berikanlah kabar gembira, cuman jangan engkau menjadikan orang lari. Beb, apakah hadis ini menjadikan orang mudah untuk meremehkan agama? Bukan. Tidak maksud sedikit pun meremehkan agama. Cuman sesuatu kalau misalkan sulit, itu ada opsi yang lebih mudah. Contoh, orang tidak bisa wudhu, apa yang dia lakukan? Tayamum. Orang salat tidak bisa berdiri, apa yang dia lakukan? Duduk. Orang tidak bisa makan nasi, apa yang dia makan? Bubur. Mudah. Tidak bisa minum tablet, apa yang dia lakukan? Geros. Sirup. Yassiru. Kalau misalkan opsi yang pakem tidak bisa, tinggalkan, jangan, mudahkan, berikanlah kemudahan. Anak tidak bisa melakukan sesuatu yang kamu perintahkan, minimal yang bisa dia lakukan, yassiru, mudahkanlah. Wala tu'assiru, jangan persulit. Tidak bisa wudu malah konatus. Tidak bisa makan nasi, makan beras mentah. Ada ini. Kita kalau misalkan ada orang yang tidak mampu melakukan suatu, pilihlah opsi yang lebih mudah. Oh, kalau ini gimana? Seperti waktu saya menghadap kepada guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Saya ketika menghafalkan Al-Quran, lalu saya minta sama guru saya, Habib, ini kalau misalkan mau menghafalkan Al-Quran kok kangelan, kesusahan, terus gimana Habib?
sama Habib Umar dikasih wirid, baca ini. Bib, kalau lupa gimana? Utuhnya lah, guru nih, kamu nih gimana? Jangan lupa. Umar bilang, kalau lupa ya besoknya. Nikmati. Kalau lupa ya besoknya. Semudah itu kita menjadikan orang hatinya munsyarah. Wabashiru, dan berikanlah kabar gembira. Ketika wala tunafiru, janganlah engkau jadikan orang lari darimu. Jadi kalau misalkan ngabari sesuatu itu yang membahagiakan dulu. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ketika beliau menikahkan putranya yang bernama Habib Muhammad, itu bareng hari pernikahan anaknya wafatnya ulama besar yang namanya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Jadi pernikahan anak plek ketiplek sama wafatnya ulama besar pada zaman itu. Rumahnya tidak terlalu jauh, beda kecamatan tok. Apa yang beliau lakukan? Apakah terus tidak bergembira? Beliau mengatakan, kalau bukan bahagia kami atas pernikahan anak kami, niscaya kami akan sedih sesedih-sedihnya karena wafatnya Habib Idrus bin Umar. Bashir. Jadi ada sesuatu yang menggembirakan dulu. Ini yang dipikir dulu. Yang menggembirakan ini menjadikan tenang. Jangan gara-gara piye toh ya Allah, dapat telurnya berapa ibu, nyuruh 1 kilo kok cuma dapat 1/4, gimana toh? Nggak benar. Ini contoh-contoh orang yang tidak bisa membahagiakan keadaan. Beb, kalau orang yang membahagiakan keadaan gimana? Disuruh beli 1 kilo dapat alhamdulillah, masih dikasih sama Allah 4 telur ini. Lumayan. Alhamdulillah. Nanti kalau ini habis baru kita cari lagi. Apa yang dirasakan oleh sang anak itu? Dia tidak akan merasa terbebani sama sekali. Besok disuruh orang tuanya, mau enggak? Mau. Kenapa? Alhamdulillah, setiap yang aku lakukan selalu berharga di hati orang tua aku. Insyaallah. Ini salah satu poinnya ialah agama Islam memang agama basyirong wa nadhiro. Sebelum menjadi pengingat, Rasulullah itu memberi kabar gembira. Memberi kabar gembira. Kulli ibadi inni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Katakanlah kepada hamba-Ku wahai Muhammad, sesungguhnya akulah Allah yang maha mengampun dan maha menyayang. Allah kalau ngasih kabar gembira, Allah kalau memberitahukan sesuatu, itu yang membahagiakan dulu. Setelah itu baru ada peringatan. Wa anna adzabi wal adzabul alim. Dan azabku, azab yang sangat pedih. Itu Allah. Jadi Islam selalu mengedepankan kemudahan, mengedepankan kegembiraan kepada setiap pemeluknya. Hadits yang ke-57, qala estimasi berapa menit sini sana? Ojo takon ngomong iki monggo. Dipikir mabur kok adine. Estimasinya 10 menit, Beb, 30 menit. Standarnya ambulane Pak Sur repot. Hadis yang ke-57. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum lil Qur'an. Yang artinya ialah yang menjadi imam di antara satu kaum ialah orang yang paling ahli di dalam membaca Al-Qur'an. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjadi imam itu yang diutamakan ialah orang yang paling ahli di dalam membaca Al-Qur'an. Poin dari hadits ini ialah satu, ini makanya adik-adik baca Al-Qur'annya diperbaiki, dibaguskan terus. Habib sudah bagus, jangan bilang sudah bagus, karena yang lebih bagus masih banyak. Kita harus mencapai puncak di dalam ahli di dalam baca Al-Qur'an. Berapa waktu yang lalu katanya juara MTQ tingkat internasional itu seorang wanita muslimah dari Indonesia, masih muda, 16 atau 17 tahun. Bacaannya enak banget. Masya Allah, enak banget.
enak banget. Mudah-mudahan suatu saat dari Himatus Randaan ini ada juara MTQ internasional. Amin ya robbal alamin. Al-ihtimam, menekuni Al-Quran, dengan belajar membacanya dengan baik dan segala macam ilmu Al-Quran. Poin yang pertama. Poin yang nomor 2, penghormatan kepada orang-orang yang ahli Quran. Jadi kalau misalkan lagi di satu kaum ada orang yang mau jadi imam, siapakah yang paling pantas untuk menjadi imam? Maka menurut hadis ini yang paling pantas untuk menjadi imam ialah orang yang bacaan Al-Qur'annya paling baik. Bacaan Qur'annya paling baik, panjang pendeknya, tajwidnya, terus makharijul hurufnya. Cuman ini penting ini. Hal ini satu di antara pendapat. Karena menurut Imam Syafi'i yang paling pantas untuk mengimami itu yang paling ahli ilmu agama. Paling ahli ilmu agama. Saya pernah melihat dengan mata saya kepala sendiri, orang bacaannya bagus, cuman gerak-gerak ketika sholat. Jadi tekan saking kepengennya apa ini, ku tekan jinjit-jinjit kulok, waduh, angel. Jinjit-jinjit, jinjit-jinjit, sikile jinjit-jinjit. Gawat. Lah kula khotib kono sing imam. Apik tenan suarane. Cuman jinjit-jinjit ini kalau 3 kali berturutan bubar sholatnya menurut kita mazhab Syafi'i. Makanya lalu menyatukan antara hadis ini dengan pendapat Imam Syafi'i. Bagaimana? Zaman Rasulullah yang paling ahli membaca itu yang paling pinter. Bukan main pinter-pinteran nyuara, mboten. Orang sing suarane bacaannya bagus itu yang ahli-ahli di dalam ilmu agamanya. Bagaimana dia baca Qur'annya ahli? Karena agamanya memang sangat ahli. Itu menurut Imam Syafi'i. Maka hadis ini tidak bisa ditelan mentah-mentah. Mentang-mentang ada anak kecil yang suaranya bagus, terus yang dilalang rumah ke YouTube terus, suaranya apik dikon dadi imam. Jangan-jangan dia tidak tahu kalau ternyata membawa najis atau dia ceboknya tidak sempurna ketika dia sholat, yang mengakibatkan sholat itu tidak terima sama sekali. Karena sholat itu yang berkaitan dengan bacaan itu hanya di dalam sholat isya, maghrib, subuh. Yang bacaannya harus dikoreksi betul atau tidaknya. Nah kalau misalkan di luar itu bacaan tidak bisa dikoreksi. Akan tetapi kalau hukum sahnya sholat itu tidak hanya maghrib, isya, subuh. Semua jenis sholat, ya fardu, ya sunnah, semuanya berkaitan dengan hukum agama, hukum fikih. Hadits ke-58. Guys, ngebut ini. 58, estimasi berapa menit? 31 menit. Waduh. Ya lumayan lah. Monggo diunjuk. Loh, kalau kan tuan rumahnya, jadi kalau namanya. Kita ngerti nih, masak jam 12 ini enggak. Allah. Hadis ke-58. Ini penting ini. Iki wong sing seneng utang karo wong rungokno. Beb ana mung utang 1000 kok mbok atepo sak kilo rungokno. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk salah satu di antara yang sering saya dapatkan ini. Beb, saya pinjam uang dulu teman sahabat-sahabat di media sosial.
Beb, saya mohon bantuannya, boleh enggak? Saya tuh kalau dimintai tolong di media sosial, mbo DM, mbo message Instagram, mbo WA, saya bilang apapun kecuali uang. Anything. Apa? Kecuali anything. Apa? Nothing. Anything except money. Woi. Kenapa, Beb? Karena uang itu penyebab putusnya hubungan antara dua orang yang sangat kuat. Pertama nih bola plek. Aku tak anjile duit. Oke, bro. Lagi ra iso baleke bet ora bola meneh. Ngerti yang ngono? Rasa jili cek dadi bola. Hah? Terus, Beb, kalau misalkan ada orang mau minjem duit, Habib mengarahnya mbokmu sik jile karo mbokmu atau pakmu atau sedulurmu, karena mereka mau tidak mau kalau engkau tidak bayar pun mereka bisa mengambil harta warisanmu. Ini dia punya utang sama saya. Atau adanya keikhlasan, mungkin jenenge bapak apa ibu mosok nuntut yang akhirat. Kowe utang karo aku, tak tuntut yang akhirat. Oh, iki jenenge wong tuwa rada ra genah. Cuman kalau antara orang dengan yang satu yang lain, biasa dengan mudahnya minjem dan dengan mudahnya kabur dari pinjaman. Bib, apa hadisnya, Bib? Orang yang meremehkan pinjaman ini, yufaru lisyahidi kulla dzanbin illa dain. Diampuni dosa-dosa orang yang gugur di medan perang. Asyahid, orang yang gugur di medan perang, lagi perang, dia menumpahkan darahnya di medan perang karena Allah. Diampuni dosanya, ampuni semuanya. Ada yang tidak diampuni? Ada. Apa? Utang. Utang tetap butuh tanggungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yufaru lisyahidi kulla dzanbin illa dain. Rawahu Muslim. Diampuni dosa-dosa orang yang gugur di medan perang semuanya kecuali hutangnya. Tetap ada tanggungannya. Kalau tidak dibayar di dunia, diwajibkan dia untuk membayarnya kelak di akhirat. Na'udzubillahi min. Makanya kalau ngutang sama orang dicatet, ndak kelalen. Kados kula wingi ngutang karo Zainal, lali ora dilingke aku 200.000. Aku diutang karo kowe ra, Manten Beb 200. Oh ya alhamdulillah, nyoh. Iya, kalau masih diingatkan. Kalau misalkan terpisah, yang satu di masyrik, yang satu di maghrib, tidak ada yang ngingetin, apa nasibnya? Mudah-mudahan kita bisa amalkan, insyaAllah. Amin ya rabbal. Poin daripada hadits ini ialah walaupun orang yang berjuang di medan perang itu ikhlas, nyawanya dia berikan kepada Allah, memiliki keutamaan yang sangat besar, bahkan seluruh dosa terampuni. Cuman hati-hati, tanggunganmu kepada sesama manusia tetap wajib untuk kamu bayar. Nabi Muhammad SAW, kalau misalkan ada orang yang hutang, beliau tidak mau nyolati. Sallu ala sahibikum. Rasulullah tanya, ala hudain, apakah dia ini punya hutang? Alaihi dain, apakah dia punya tanggungan hutang? Kalau dijawab, na'am ya Rasulullah, dia punya tanggungan hutang, maka Rasulullah mengatakan, sallu ala sahibikum, salatkanlah teman kalian ini. Rasulullah enggak mau nyolati. Kenapa, Beb? Rasulullah enggak mau nyolati. Kalau Rasulullah nyolati, sak utang-utangnya diampuni sama Allah. Ya bakhtuhum, bejo sahabat Nabi ini disolati Kanjeng Nabi. Bayangkan bagaimana terus sahabat yang sampai ke liang lahatnya yang naruh Rasulullah. Bejo nih kaya panjang. Beb, nah kalau misalkan Rasulullah tidak mau nyolati terus gimana? Ya wis. Pernah ada satu orang, aduh apa dia punya utang? Punya Rasulullah, solati. Nah, terus ada temannya yang bestinya bilang, Rasulullah, hutangnya dia pindah ke saya semuanya. Solatkan Rasulullah. Namanya pindah utang, pindah tanggungan. Kalau bahasa Arabnya hawalah. Jadi
tanggungan orang ini sudah saya yang nanggung. Wes, iki orang ra duwe utang, pindah ke sing nanggung kuwi. Namanya awalah, mindah tanggung jawab hutang. Saya Rasulullah, ini teman saya Rasulullah. Hutangnya dia sudah jadi tanggung jawab saya. Ya sudah, baru Rasulullah menyolati. Maka jangan pernah ngeremehkan hutang nih. Jangan pernah ngeremehkan hutang sama orang, siapapun itu. Kalau memang akadmu utang, bayar. Kalau misalkan memang kamu tidak bisa bayar, minta ridhonya. Jangan kamu gampangan, Allah dia ini sama saya tuh wis pengen ya plek wis angel. Wis biasa ngono ki madang ning omahku lho ki sering jek. Ora, akadmu ki apa? Nek kono madang ning omahmu, mungkin akate jan silaturahim mbok sugo. Kowe kono njaluk mbok kei. Cuma nek akad mutang iki tanggungan iki ra iso. Ndak bisa dihalalkan dengan keakraban, akan ditagih. Orang yang gugur di medan perang, nyawa dia korbankan sama Allah. Allah ndak berkenan untuk mengampuni dosa hutangnya dia. Kenapa? Ini ada hak orang yang sama manusia. Allah ndak zalim kepada hamba-hambanya. Terus ngono nek misale wong duwe utang ngono Palestina wae. Lawan dua mati ngono utang lunas ora. Utangmu tetep kudu mbok bayar. Hadits yang terakhir 59. Beb, kok ini hadisnya cuma 59 sih? Kenapa ndak 60 sekalian? Karena innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala zat yang maha ganjil, menyukai segala sesuatu yang ganjil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udah siap-siap. Yaqulullah ta'ala, Allah Ta'ala berkata, ana inda dhanni abdi. Zainal siap-siap. Ana inda dhanni abdi bi. Aku berada di dalam prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu. Aku bersamanya. Idza dzakarani, ketika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi, apabila dia mengingatku di dalam kesendiriannya. Dzakartuhu fi nafsi, aku mengingatnya pula di dalam kesendirianku. Wa in dzakarani fi mala'in, apabila dia mengingatku di dalam kelompok. Dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, aku akan mengingatnya di dalam kelompok yang lebih mulia daripada kelompoknya. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an, kalau misalkan dia mendekat kepadaku 1 jengkal, maka aku mendekat kepadanya 1 hasta atau 1 tangan. Seperti ini hasta, dhira', kurang lebih 75 cm. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, kalau misalkan dia mendekat kepadaku dalam 1 dhira', maka aku mendekatnya 1 ba'. 1 ba' ini 4 kali lipat, 4 dhira', kurang lebih 2,5 meter. Jadi kalau 75 cm, Allah mendekat kepadanya dalam keadaan 2,5 meter. Wa in atani amshi ataituhu harwalatan, kalau dia mendatangiku dalam keadaan berjalan, seakan-akan orang yang pengen mendekat. Jenengan pernah menghampiri orang? Pernah. Ketika jumpa sama orang, jenengan pernah? Pernah. Jenengan mendatangi orang itu dengan cara apa? Jalan. Ya Allah, ahlan. Ya Allah, seneng datang. Jenengan mendatangi dia dalam keadaan berjalan. Lah ini siapapun yang mendatangi Allah dalam keadaan jalan, maka Allah Ta'ala mendatangi dia harwalah. Harwalah itu apa? Berlari. Ini jangan dipikir terus Allah punya kaki, ini majas, ini kias. Jadi Allah itu jauh lebih ingin dekat dengan hambanya daripada hamba kepada Allah. Berlipat-lipat daripada seorang hamba kepada Allah, Allah kepada hambanya. Kalau misalkan dia dekat kepadaku, misalkan jenengan didekati orang. Contoh. Ketika jenengan lagi ngambek-ngambekan sama anaknya
Ayo, nyenggol pakai tangan. Bapak, jangan langsung ngerangkul. Bapak, dia meluk, jangan langsung nyikep. Terbukti atau tidak? Sayang lebih besar mana? Anak kepada bapak atau bapak kepada anak? Bapak kepada anak itu jauh lebih besar sayangnya daripada anak kepada bapak. Nah begitu, ini hanya kiasan nih. Begitu pula Allah kepada hambanya. Sayangnya lebih besar sayang Allah kepada hambanya daripada hamba kepada Allah. Buktinya apa? Yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hamba mendekat 1 jengkal, Allah 1 dhira, yang kurang lebih 4 kali lipat daripada satu jengkal. 1 jengkal sama ini 1 dhira 475 cm. Hamba mendekat satu dhira, 1 hasta. Allah mendekat 1 bak atau 4 kali dhira. Kalau dia datang kepada Allah dalam keadaan berjalan kaki, maka Allah Ta'ala berlari untuk menuju dia. Contoh ini. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang selalu husnudon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Harus selalu berbaik sangka sama Allah. Kenapa? Allah sesuai dengan prasangkamu. Habib, saya kok merasa sendirian, sepi. Saya tuh kesepian, tidak ada siapa-siapa. Zikir engkau bersama Allah. Ketika engkau mengingat Allah dalam kesendirianmu, maka Allah Ta'ala mengingatmu pula dalam kesendiriannya Allah. Bet, kalau saya di majelis zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka Allah Ta'ala mengingatmu di dalam perkumpulan yang jauh lebih mulia daripadamu. Perkumpulanmu itu. Kumpul sama siapa kamu? Saya sama Mbah Kaum, saya sama Habib, saya sama Mas Fulan, saya sama Ustadz Fulan, sama Ustadzah. Oh Allah, Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakil, rohnya Nabi Adam, rohnya Nabi Muhammad, mulia di Taruk Habibmu kira-kira mulia di sama Bapak Saidi mulia di. Oh ya mulia Kanjeng Nabi Muhammad. Mulia Malaikat Jibril, Bapak Saidi ya apa remukan gorengan sama dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang selalu bersama dengannya. Amin ya Rabbal